Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan game edukatif dan interaktif bersama Outlook. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan sebelumnya saya Retno Wulan, perwakilan dari tim ISKY Community sekaligus sebagai instruktur dalam pelatihan kali ini. Izinkan saya mewakili rekan-rekan kami untuk membuka pelatihan ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pelatihan kali ini bisa berjalan dengan lancar dari Bapak Ibu maupun dari kami pihak panitia, tidak ada halangan yang berarti. Baik, sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang mungkin akan sering Bapak Ibu tanyakan. Yang pertama terkait media untuk pelatihan. Jadi kami melaksanakan pelatihan melalui kanal YouTube ISKY Community setiap hari ya, selama 4 hari mulai hari ini, hari Rabu tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Pelatihannya akan dimulai setiap pukul 13.00 dan untuk link video pelatihan akan kami share di grup Telegram. Jadi kami menggunakan dua media ya Bapak Ibu, yaitu media YouTube sebagai video untuk pelatihannya, dan kemudian linknya dan diskusinya kami melalui grup Telegram ISKY Community. Setelah Bapak Ibu menonton video pelatihan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi form presensi. Untuk form presensi linknya juga akan kami share di grup Telegram. Setelah kurang lebih sekitar 15-30 menit setelah kami posting video di YouTube. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi presensi ya, dan di dalam presensi tersebut ada tugas yang perlu Bapak Ibu kerjakan setiap harinya. Dan untuk mengetahui apakah presensi sudah terekap oleh admin atau belum, Bapak Ibu silakan bisa mengeceknya di rekap checklist presensi yang linknya juga kami share di grup Telegram. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan presensi namun di rekap checklist presensi belum terchecklist, tidak perlu khawatir, mohon bersabar ya, karena untuk perekapan admin lakukan secara bertahap. Untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bisa berkomentar di grup Telegram ya. Jadi grup Telegram kita gunakan untuk berdiskusi, atau boleh juga Bapak Ibu jika ingin japri admin kami baik melalui Telegram maupun melalui WhatsApp. Berikutnya kami informasikan tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan kali ini jika yang pertama Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta pelatihan yang bisa dilihat di lampiran daftar peserta yang ada di surat undangan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 3 dari total 4 hari pelatihan. Yang terakhir, jika Bapak Ibu menghendaki adanya perubahan data, misalnya data nama lengkap ataupun data instansi, bisa segera menghubungi admin kami. Akan kami tunggu maksimal sampai penutupan pelatihan. Demikian info dari saya selaku pemateri. Sampai jumpa di pelatihan hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan game edukatif dan interaktif bersama Outlook. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan kali ini. Di pelatihan kali ini bersama dengan saya Retno Wulan ya, kita selama 4 hari ke depan akan belajar bersama tentang cara penggunaan Outlook dalam kegiatan belajar mengajar ya, utamanya untuk membuat game edukatif dan interaktif seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang utama, di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Pada materi hari pertama ini kita akan membahas apa itu game ya, apa itu game edukatif dan interaktif, kemudian apa itu game based learning, kemudian kita akan belajar dan berkenalan tentang apa itu Outlook, kelebihan-kelebihannya apa, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi apa itu game ya? Jadi game itu adalah permainan ya. Jadi kita
tentu sudah tidak asing lagi ya dengan game. Game itu adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah salah satu jenis kegiatan bermain di mana pemainnya berusaha meraih tujuan dari permainan tersebut dengan melakukan aksi sesuai dengan aturan pada permainan. Jadi permainan itu pasti memiliki rules atau peraturan yang harus dipatuhi oleh pesertanya. Jadi pesertanya tidak hanya menang secara poin tanpa mematuhi peraturan ya, tapi selain menang juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pembuat permainan. Nah, dengan adanya permainan ini kita bisa manfaatkan juga nih tujuannya. Kalau game edukatif berarti bertujuan edukatif atau bertujuan untuk mendidik siswa ya, baik secara sadar maupun tidak sadar ya. Jadi siswa secara tidak sadar itu bermain sambil belajar seperti itu. Game edukasi, apa itu game edukasi? Jadi game edukasi adalah game yang memiliki konten atau berisi pendidikan ya. Game edukasi bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pembelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Tentu saja ya Bapak Ibu, dengan adanya game pembelajaran ini bisa membuat anak lebih excited dalam belajar ya. Jadi kita tidak hanya menyajikan saat melakukan evaluasi pembelajaran atau memberikan kuis kepada siswa, tidak hanya kuis biasa saja, tapi tampilannya menarik, kemudian berwarna-warni, kemudian bisa diakses di handphonenya masing-masing misalnya dalam bentuk digital seperti itu, dan juga diiringi dengan musik-musik yang ear catching seperti itu ya, atau menarik untuk didengarkan seperti itu. Itu tentunya akan menggugah minat siswa. Manfaat dari game edukasi ya, yang pertama yaitu bisa memancing minat belajar tentunya. Kemudian proses belajar menjadi lebih menarik dan proses belajar bisa berlangsung secara interaktif ya. Jadi ada interaksi antara siswa dengan guru. Jadi ada timbal baliknya ya, tidak hanya guru secara satu arah tapi juga siswa juga memberikan umpan baliknya. Dan dengan adanya game edukatif yang bisa diakses melalui handphone masing-masing atau smartphone masing-masing, maka siswa bisa belajar dari mana saja, tidak harus saat berada di kelas. Misalnya siswa saat di perjalanan, saat antre, atau saat dia berkumpul bersama temannya, atau saat sambil menonton TV, acaranya kurang menarik, dia bisa memainkan game sambil belajar, seperti itu ya. Sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar bisa meningkat seperti itu ya. Jadi siswa itu saat akan masuk ke KBM atau kegiatan belajar mengajar tidak lagi merasa malas ya, tidak lagi merasa suntuk karena Bapak Ibu guru menampilkannya dalam bentuk game ya. Sekarang kita berkenalan ya Bapak Ibu tentang game based learning. Apa itu game based learning? Jadi game based learning adalah metode pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran ya. Hal tersebut ternyata sejalan nih dengan pendapat Maiga ya, yang mengatakan bahwa bermain merupakan bagian penting dalam lingkungan belajar karena bisa meningkatkan pengalaman belajar, suasana hati, dan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya permainan, maka siswa akan terlibat aktif ya Bapak Ibu, baik secara individu maupun secara berkelompok. Otomatis dia akan mengalami sendiri, jadi meningkatkan pengalaman belajar. Dan karena menarik maka suasana hatinya itu bisa meningkat menjadi positif ya. Harapannya jika positif maka materi ajar bisa diserap dengan lebih baik ya. Jadi bisa mencapai efektivitas belajar yang tinggi atau meningkat. Saat ini GBL itu sangat perlu sekali ya Bapak Ibu ya, atau game based learning ini sangat perlu sekali. Kenapa? Karena teknologi saat ini berkembang sangat pesat ya. Jadi pendidik itu perlu mengimbangi ya dengan belajar sedikit demi sedikit, lebih adaptif dan kreatif agar proses KBM bisa selalu relevan dengan perkembangan zaman ya. Kalau dulu misalnya GBL itu
utamanya ini untuk GBL yang berbasis digital ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan GBL itu tidak harus menggunakan media digital ya, bisa menggunakan media langsung, misalnya bermain ular tangga atau misalnya bermain peran, kemudian bisa juga bermain kartu, misalnya itu ya, ada macam-macam permainan bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Namun saat ini dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, tentu saja minat anak untuk belajar juga, untuk bermain game juga bergeser ya Bapak Ibu ya. Game sudah bisa dimainkan dengan mudah di gadgetnya masing-masing, dan juga untuk membuat game itu sendiri lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu sulit untuk belajar game ya. Saat ini sudah tersedia banyak platform yang menyediakan game-game yang menarik ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah memainkan Word Wall, mencoba membuat Word Wall, atau Educandy, atau Quizzes ya, atau Kahoot dan sebagainya, ada banyak ya. Salah satunya adalah Outlook ini. Generasi saat ini umumnya menyukai sesuatu yang kreatif, praktis, dan menyenangkan, termasuk saat belajar. Jadi generasi saat ini sudah terbiasa untuk bermain gadget ya, menonton Instagram, kemudian melihat Twitter, melihat YouTube, yang mana media-medianya itu menarik-menarik. Kalau misalnya kita belajarnya di kelas itu masih konvensional, tentu itu akan tidak menarik bagi siswa ya. Jadi minat belajarnya itu kurang, lebih suka menonton handphonenya daripada belajar di kelas seperti itu ya. Nah, dengan adanya game di kelas berbasis digital, maka siswa akan lebih tertarik. Nah, dengan adanya game juga bisa meningkatkan kompetensi dan kerjasama. Jadi dia bisa bekerja sama dengan kelompoknya, bisa juga berkompetisi dengan individu lain atau dengan kelompok lain, sehingga lebih lanjut bisa meningkatkan motivasi siswa. Kemudian adanya umpan balik cepat dari game tersebut bisa membuat siswa mencari alternatif pemecahan masalah. Kemudian pada ujungnya bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih asik. Seperti itu. Sekarang kita berkenalan dengan Outlook ya Bapak Ibu. Outlook adalah suatu alat untuk membuat dan memainkan game mandiri secara digital. Media ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif selama pandemi. Jadi meskipun saat ini Bapak Ibu sudah banyak ya yang melakukan pembelajaran tatap muka, ada yang 50%, ada yang 100%, namun tentu saja ya game pembelajaran ini bisa sangat membantu ya. Selain bisa dimainkan secara langsung di depan kelas, kita juga bisa menugaskan siswa untuk melakukan permainannya secara mandiri di rumahnya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ini tetap bisa dimainkan secara langsung maupun tidak langsung. Outlook juga bisa memungkinkan guru untuk memberikan reward dan melihat progres siswa. Dan Outlook bisa diakses secara gratis maupun berbayar. Jadi meskipun dengan gratis kita sudah bisa mendapatkan beberapa fitur yang cukup ya Bapak Ibu ya. Jika kita bisa membayar lebih ya, kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti itu. Namun menurut saya dengan fitur gratis pun, dengan mode gratis pun kita sudah bisa mendapatkan fitur yang cukup menarik ya untuk bisa diterapkan seperti itu. Namun jika Bapak Ibu ingin yang mode berbayar pun tidak mahal ya Bapak Ibu, hanya $0,99 per bulan seperti itu. Jadi tidak ada $1, hampir $1 per bulan. Outlook ini memiliki beberapa kelebihan ya Bapak Ibu, diantaranya dia bisa diakses melalui website ya, jadi kita tidak perlu mendownload aplikasinya, jadi tidak perlu mengurangi memori atau RAM-nya kita seperti itu. Atau bisa juga melalui aplikasi yang tersedia di iOS dan Android, jadi bisa di-download ya. Kemudian di Outlook itu juga kita bisa membuat pertanyaan sendiri, tapi jika tidak kita juga bisa mencari pertanyaan yang tersedia di bank soal. Jadi sudah ada jutaan pertanyaan yang siap kita gunakan. Kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan bisa dikreasikan menjadi permainan atau kuis yang menarik ya dan praktis. Jadi kita tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk menyiapkan media game ya. Biasanya kalau kita ingin membuat game misalnya bermain kartu ya, kemudian
ular tangga, misalnya bermain peran, kita kan perlu mempersiapkan peralatan ya, seperti itu. Atau kita juga bisa menugaskan ke siswa. Hanya saja itu tentu saja butuh banyak waktu dan banyak tenaga ya, dan juga bisa menimbulkan sampah seperti itu. Nah, dengan adanya media game digital ini akan meminimalisir itu semua. Waktunya juga bisa lebih efektif, praktis, kita cukup membuat pertanyaan, nanti otomatis akan terkonversi menjadi game atau kuis yang menarik. Kita juga tidak perlu menyiapkan alat-alat lain misalnya yang bisa menimbulkan sampah seperti itu ya. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk paparan materi hari pertama dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu game edukatif dan interaktif, dan kemudian apa itu game based learning, apa itu Outlook, dan manfaatnya apa, kelebihannya apa, seperti itu ya. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Esok hari Bapak Ibu kita akan belajar di pelatihan hari kedua. Jangan lupa untuk bisa mengisi presensi. Untuk link presensi kami bagikan di grup Telegram. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan presensi namun direkap checklist presensi belum terchecklist, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena untuk perekapan kami admin lakukan secara bertahap. Jadi mohon bersabar menunggu. Baik, sampai jumpa di pelatihan hari kedua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.